Itu bagaimana sih kita itu membuat sebuah CV, terus kemudian kita mengajukan lamaran, interview. Dari tulis tangan itu katanya bisa membaca atau melihat karakternya itu. Itu apa? Untuk nanti melamar pekerja Kak. Apa-apa. Baik, jadi kalau Anda mau interview harus cek lokasi interviewnya pertama nih. Jadi misalnya besok interview, minimal kalian harus tahu persis di mana nanti tempat interviewnya. Harus survei tempatnya. Saya rumahnya kono wadah, hotelnya di kono. Google aja, Google. Ya, harus disurvei 1 hari sebelumnya. Kenapa? Dengan persiapan matang Anda harus tahu berapa waktu tempuhnya. Jangan nggak lucu kan kalau misalnya interview jam 10 Anda datang jam 10.15. 1 jam lebih awal. Kenapa? Iya, jadi harus 1 jam. Kenapa? Nggak boleh kamu mepet-mepet pada saat itu. Karena apa saya bilang? Golden moment. Yang kedua, seriusan kerja gitu ya Pak ya? Betul, interview itu betul sekali. Kemudian yang kedua, usahakan kalau mau interview makan dulu deh, sarapan dulu deh. Biar nggak lesu, nggak kosong, pikirannya itu biar tenang. Terbuka kalau jawab pertanyaan. Yang tenang lah ya. Nggak gopo. Kemudian yang ketiga, kalau bisa diantarkan oleh orang tua ataupun orang terdekat pada saat menuju ke interview. Kenapa itu Pak? Ya, gini. Karena apa? Karena di jalan raya menuju tempat interview itu pasti banyak gangguan. Ada macet, ada belum kali kalau musim hujan kayak gini ya kan. Nah, itu apa? Membuat emosional Anda, kandidat itu tidak stabil. Padahal HR itu tahu. Iya, gerak-geriknya itu Pak ya, dari wajahnya juga. Jadi mantap. Jadi harus survei dulu, tahu persis di mana tempatnya sehingga tahu persiapannya, makan dulu, istirahat yang cukup. Penting, interview itu golden moment. Ketika minta tolong diantar. Itu. Jadi HR itu luar biasa. HR itu tak kasih tahu ya teman-temannya. Ini kita kasih bocoran khusus channel siapa tahu Z ya. Khusus ini. Ya karena udah lama ya, kita udah 3 bulan kemarin. Kita pending nih guys. Jadi yang penting ini, mulai dari datang pintu masuk itu kita awasi. Kenapa? Security itu anak buah dari HR. Pak? Iya. Saya kan tahu. Jadi gini, ketika nanti anak datang saya akan cross check kepada teman-teman security, gimana di ini tolong parkiran dan sebagainya. Ya dia pinter, dia hebat, tapi kalau naik motornya sudah ugal-ugalan, tidak sopan sama security. Dari jalan tuh kalian dipantau guys. Sorry to say ya, saya nggak akan terima. Kenapa? Ya nanti akan menyusahkan HRD intinya gitu. Maksudnya kalian baru datang pun itu kalian udah menunjukkan etika yang tidak baik, apalagi nanti gitu maksudnya. Nah kemudian setelah sampai, yang paling penting dilakukan oleh kandidat itu carilah toilet. Ya, cari dia harus well grooming dulu. Nggak asik dong kalau ya, ketemu acak-acakan, harus pakai perfume, harus rapi gitu. Nah itu penting. Kemudian titipkan tasnya, nggak usah lah bawa karier yang berapa liter gitu, interview apa mau kemana gitu ya. Udah lah, nggak lucu gitu. Nah udah sampai, terus kemudian dari situlah banyak sebenarnya ada training saya sih yang memfokuskan pada mengenai job hunting preparation tadi itu. Nah kemudian pertanyaan apa sih yang sering, biasanya sih kami dari HR ini kan ada 2 kali ya. Jadi yang pertama itu screening awal memang dari HR. Jadi kita memang menggali kurang lebih apa sih yang bersifat umum dari karyawan kandidat tersebut. Yang kedua nanti ada departmental interview, dia lebih cenderung pada skill, knowledge seperti itu. Ada departemen yang dia lamar itu tadi. Betul. Nah nanti ketika kami sudah ini, kami compare dari segi knowledge-nya seperti apa. Kalau knowledge-nya oke, kemudian kita sampaikan juga ada istilahnya komite interview gitu kan. Dari HR, kepribadiannya gini, anaknya gini, oke gimana, baru kita arah ke leveling maupun grade salary.
Pertanyaannya apa ya? Aduh, Contoh aja Pak, contoh kecil yang paling sepele tapi itu sangat apa ya, ngaruh banget biar kita keterima gitu. Ini yang paling gitu. Setiap HR, teman-teman HR itu beda-beda pilihan dia ya, punya stylenya sendiri-sendiri. Kalau saya ya, kalau ini kan saya ya, saya selalu membuat teman-teman kandidat, adik-adik kandidat ataupun rekan kandidat ini apa ya, relax. Jadi pasti saya gitu dibiasain dulu biar dia nggak terlalu tegang, nanti dia takut ditanyain apa nanti dia blank gitu kan. Betul. Nah, kalau dia nggak cair, dia nggak apa namanya relax, kesulitan HR juga. Oh iya. Iya, jadi saya harus kasih hello dulu. Gimana kabarnya Mas? Sehat ah? Jadi pertanyaan dulu saya tanya dulu kabarnya gitu kan. Santai dulu, kita ajak ngobrol. Jadi pertanyaan yang sering ya, saya sebagai HR itu senang kalau teman-teman itu sudah bisa memprediksikan apa ya ke depannya seperti apa. Jadi katanya benefit apa sih yang Anda harapkan dari hotel ini gitu, atau perusahaan ini gitu kan. Itu yang saya. Nah, benefit itu kadang-kala ada yang memang ya kita bilang nyata, seperti contoh misalnya salary, BPJS dan lain sebagainya. Kalau kandidat itu jawabnya itu bukan jawaban yang penting gitu kan, menurut saya sih. Ya, karena pastilah nggak usah diharapkan, pasti diberikan. Oh iyalah, kalian kerja nggak digaji gimana sih? Nah, jadi ketika ada pertanyaan, apa sih harapan Anda terhadap perusahaan ini? Ya Pak, saya berharap dapat gaji gini, saya dapat ini. Itu nggak usah ditanya, jawabannya bukan itu yang diinginkan gitu. Tapi jawablah ini. Contoh misalnya karir, jenjang karir yang jelas. Nah, itu Bagus. training yang continue, development seperti itu. Nah, jadi itulah yang kami harapkan dari HR, itu ada kemauan dari seorang kandidat itu nanti ke depannya kamu mau kemana, mau jadi apa, seperti itu. Jadi nggak stagnan di posisi ini terus. Gitu. Boleh dicatat sama teman-teman lainnya. Satu sih Pak, pertanyaan biasanya kan ada pertanyaan yang kamu tuh minta gaji berapa, pasti itu kan ditanyakan Pak. Itu baiknya kita jawabnya gimana? Ya, jadi gaji itu apa ya, upah itu sebanding dengan beban kerja. Leveling. Perusahaan manapun itu sudah punya standar gaji, punya standar leveling. Nah, seperti itu. Kalau Anda pada posisi staff atau junior supervisor, jawaban paling baiknya adalah saya mengikuti standar perusahaan. Oh gitu. Itu aja. Atau bisa juga dijawab sama gini nggak Pak, kalau sesuai dengan UMK di daerah tersebut gitu misalnya. Boleh, seperti itu. Tapi biasanya kami kalau HR itu untuk masa probation itu masih 75% dari UMK dulu sih. Oh 3 gitu. bulan pertama. Iya pasti semua ya Pak kayaknya ya. Kak, saya nggak berani ngomong kalau di perusahaan lain gitu. ya. Gitu. Nah, kecuali kalau kalian sudah expert seperti supervisor atau level manajerial, itu teman-teman yang kandidat itu biasanya mereka kan negosiasi. Oh ada nih. Ya, jadi di pasaran itu sudah umum dan jamak lah untuk mohon maaf ya, posisi FB manager itu kurang lebih dianggap berapa. Oh gitu. Jadi kurang lebih mereka sudah punya apa ya, Pengetahuan juga untuk kita selanjutnya. Kalau tadi untuk yang staff bilang aja sesuai dengan standar perusahaan. Perusahaan sudah punya standar. Tapi ya itu tadi, kembalikan sesuai dengan kebutuhan Anda per bulan. Kalau nggak sesuai jangan diambil kan. Gitu. Oh iya, tergantung kita juga ya. Nah, ada. Kita akan kerjakan untuk nggak milih ya. Iya dong, itu yang pekerja yang clever, smart. Betul. Jadi biasanya itu kan Pak ya, selesai interview itu kan biasanya kita itu biar tahu kita keterima apa enggak, itu biasanya kan di kabarnya gini, nanti saya hubungi lagi ya, atau nanti saya telepon aja, atau gimana gitu, atau biasanya langsung kapan kamu siap kerja gitu. Siap. Baik. Mau rahasianya atau mau Mau rahasianya? lah Pak, semua yang nonton di sini pasti pengen tahu. Kepo ini. Ini demi BTS Project ya. Project. BTS Project ya. Baik, jadi gini. Pokoknya kalau HRD itu interviewnya lama, yakin kalau kalian diterima. Oh gitu. Itu aja. Jadi durasi. Jadi kalau kamu makin dikepoin oleh HR, Makin itu dikulik, itu berarti kamu. jadi itu. Tapi kalau Iya. ditanya cuma
basa-basi Singkat. dan lain sebagainya itu kebanyakan loh ya, saya ini kebanyakan loh HR itu sudah punya feeling ada yang kurang deh ini gitu. HR sudah punya, tapi ketika lama gitu kan durasinya lama Berarti diajak dia ngobrol. memang HRD-nya pengen tahu banget tentang kamu. Nah itu Mendalam. optimis saja kalau kamu nanti akan diterima. Baik, baik, baik. Nah biasanya HR bilang, karena gini, dalam proses rekrutmen kita ada beberapa tahap, jadi biasanya kami sampaikan, kami akan diskusikan, kami akan panggil lagi untuk interview kedua atau ketiga kalinya. Tapi kalau semisal seminggu belum ada kabar dari kami, kemungkinan kriteria kualifikasinya belum sesuai dengan kualifikasi yang kami minta. Jadi kita bikin sih dalam seminggu lah. Kenapa seminggu itu kita ada komite rekrutmen, ada beberapa kandidat seperti itu. Ada juga dari beberapa HR, tapi jarang sekarang ada namanya confirmation letter sama Itu apologies. semacam apa, Pak? Confirmation letter itu macam-macam, ada confirmation letter untuk acceptable, jadi di penerimaan ada apologize seperti itu. Mohon maaf, belum bisa. Itu by Email. chat. Oh, email. Macam-macam ada email, tapi sekarang mohon maaf ya, saya itu bisa manggil karyawan itu by WA. Oh iya, Oh, lebih cepet lah. cepat, simpel. Kalau email aku Pasti lama dibaca sih. cepet. Ya, email itu apa ya? Lupa ingat kadang Pak. Nggak ada Memang pemberitahuan. ada notification-nya sih, cuma saya lebih apa ya? WA. Jadi makanya kalau ada WA teman-teman itu tolong display picture-nya. Kalau khusus untuk ngelamar itu tolong yang benar-benar profesional lah, gitu kan. Yang sopan gitu lah Pak ya. Ya, HR itu melihat dari medsosnya, dari WhatsApp-nya. Lah kalau di situ apa foto WhatsApp-nya nggak ugal-ugalan jelas, kamu. ugal-ugalan gitu tuh. Betul. Ya, mohon maaf ya, bikin masalah HR yang gampang kan. Emang pusing Pak ya. Ya, ngapain HR kan manusia, ngapain bikin pusing HR Balik ya. lagi ke manusia guys. Ya. Sekian dulu video kali ini ya dengan Bapak Izak selaku HR Manager. Seru banget pembicaraannya. Ha, Banyak semoga kalian semua apa ya menangkap pembicaraan kita ini tadi, dibuat pembelajaran juga untuk kedepannya untuk melamar kerja kayak gitu. jadi lebih di preparation lagi kalau mau ngelamar kerja di suatu perusahaan. Betul, dan jangan lupa kalau misalnya ada yang kurang jelas mungkin dari kalian bisa komen di bawah ini. Betul, yang banyak. Yang banyak biar kita bisa bikin video selanjutnya. Bareng Pak Isak Asik. lagi. Betul. Oke. Saya senang sekali. Terima kasih sekali Mbak Brilian, Mbak Tia. Terima kasih juga Pak atas waktunya ya. Oke, asik sekali ya. Saya sih harapannya kenapa dengan teman-teman bisa sedikit paham, memahami apa yang HR, sudut pandang HR. Iya, sama ini kan kita nggak tahu juga ya. Nggak taunya udah HRD galak gini gitu. Iya. Kok serem deh. Asik. Nah, ternyata ada juga yang sebaik Pak Isa. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya tulis komen. Insya Allah nanti akan kita review lagi. Iya, kita kulik-kulik akan lagi buatkan. pertanyaan. Gak apa-apa, saya harapan kayak ketika Banyak nanti pertanyaan ya, banyak Pak? pertanyaan, Iya, semakin bagus. makin prepare teman-teman kandidat. Kita orang-orang HR tidak kesulitan mencari Nah, karyawan gitu betul. ya. Makin banyak yang Mudah-mudahan. cerdas. Memudahkan manusia. Oke, Oke, gitu ya. Pak Izak dibantu promosikan untuk channelnya dong. Oke. Selalu tunggu konten-konten terbaru dari channel BTZ Project. Oke. Dan jangan lupa Pak. Tetap Like. like and subscribe. Oke. Dan aktifkan notification loncengnya. Oke. Oh ya, saya kampanye dong. Selalu sehat Nah. dan pakai masker, Betul. cuci tangan dan jaga jarak. Sip. Kesehatan untuk semuanya ya. Oke, jangan Oke, lupa. dah. Bye bye.